Jadi politi itu mempunyai kekuasaan membentuk, nomai tidak memiliki karena merupakan materi yang dibentuk agar tidak terseberai-berai, tidak memiliki. Jadi ke sana. Nah, ini berbagai pengertian dari konstitusi yang dimusnahkan oleh Witts dan Phillips, gitu kan. Kemudian yang paling terkenal yang sampai sekarang digunakan itu adalah J.F. Strong. Jadi J.F. Strong itu adalah sekumpulan asas mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak dari pemerintah, dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah atau hubungan pemerintah dengan warga negaranya. Sedangkan sedangkan konstitusi menurut Weir itu adalah kumpulan peraturan yang mengatur pemerintah dalam negara itu. Nah, kalau muatan konstitusi itu yang terkenal ini Sri Sumantri itu adalah jaminan hak asasi manusia dan warga negara, susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental sehingga nanti lebih banyak ke yang pokok-pokok nanti diatur lebih rendah. Kemudian adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Nah, nilai konstitusi ini yang nanti akan menjadi tugas Anda. Nanti Anda lihat di dalam di dalam grup, di dalam e-learning, di sana ada nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Ini tanpa melihat di suatu negara ini yang terkenal dari pendapat dari Kurt Loewenstein yang sangat terkenal, dan ini dipakai sebagai rujukan di beberapa negara. Nilai normatif, nominal, semantik itu untuk menganalisis dilihat dari pasal dan ayatnya. Misalnya gini, undang-undang bersifat normatif tertulis tentang kenyataan yang ditaati secara keseluruhan. Dengan kata lain, tertulis dengan praktik itu sama. Terjadi konsistensi antara yang tertulis dengan praktek di lapangan. Nah, pada pasal 1 ayat 1 itu normatif. Ya, normatif. Misalnya normatif. Apa alasannya? Oh, karena yang bunyinya seperti ini, prakteknya seperti apa, kemudian dianalisis. Ya, jadi untuk nanti menganalisis harusnya seperti ini. Jadi nanti akan seperti ini. Jadi nanti seperti ini. Jadi nanti ditulis misalnya seperti ini. Jadi jadi misalnya seperti ini. Ini nanti harusnya seperti itu caranya. Jadi kemarin sudah bagus ya, misalnya gini, tertulis itu apa ya, kalau digambarkan seperti ini, tapi nanti cukup deskripsikan saja. Jadi ini tertulis misalnya, kemudian ini dilihat praktiknya. Jadi ini dilihat praktiknya, ini tertulis, ini praktiknya. Jadi bagaimana tertulisnya, prakteknya lah ini dianalisis lah, kemudian ini dianalisis. Ini kemudian, ini prakteknya seperti apa? Nah itu dianalisis. Jadi ini prakteknya dianalisis, ya, dianalisis. Apakah normatif, apakah nominal, apa semantik? Ya, itu kira-kira seperti itu nanti. Kemudian yang kedua, nilai nominal. Undang-undang dasar tertulis dalam pasal-pasal dan ayat-ayat.
namun sebagian berlaku dan sebagian tidak berlaku. Hal ini disebabkan karena tidak relevan lagi dengan kondisi yang sedang berkembang saat ini. Yang kedua, hanya sekali berlakunya. Yang ketiga mungkin dilanggar, yang keempat belum dilaksanakan karena terlalu ideal, mungkin sekarang masih proses, ya nggak bisa dikatakan seperti itu. Nah asalnya itu jadi kayak pasal ini nominal, kenapa? Nah itu nanti diberi penjelasan, ya diberi penjelasan. Yang kedua, yang berikutnya adalah nilai semantik, ya nilai semantik. Kemudian semantik itu merupakan formalitas tertulis semata-mata, tidak ada kesesuaian antara tertulis dengan kenyataan. Jadi ini tertulis, kemudian kenyataannya berbeda. Kemudian undang-undang dasar hanya sebagai alat bagi penguasa untuk mencapai tujuan. Undang-undang dasar boleh diinterpretasikan, diartikan sekehendak penguasa atau sesuai dengan kebutuhan penguasa. Jadi terserah mau saya artikan apapun itu nggak masalah, yang penting kan sesuai dengan selera saya. Nah itulah yang disebut dengan kesana. Kemudian yang berikutnya adalah hukum dasar itu tertulis dan tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis itu disebut dengan undang-undang dasar, kemudian yang tidak tertulis itu disebut dengan konvensi. Jadi ke sana. Nah ini yang tidak tertulis disebut dengan konvensi. Yang disebut konvensi itu apabila di dalam undang-undang dasarnya tidak ada, tetapi itu muncul dalam praktik penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh presiden, misalnya dilakukan oleh DPR, misalnya seperti itu. Jadi ke sana. Misalnya ya contoh konvensi kalau di Indonesia itu ya pidato Presiden RI tanggal 16 Agustus untuk mengawali sidang DPR. Ya disebut itu. Kemudian pidato Presiden RI pada awal tahun untuk menyampaikan RAPBN di depan DPR ini, khusus yang pidato Presiden di minggu pertama bulan Januari itu selalu ditunggu-tunggu oleh PNS, termasuk saya ini, kan saya PNS nih, termasuk saya. Kenapa ditunggu oleh PNS? Ayo, kenapa kira-kira kok ditunggu PNS? Kenapa Mbak Dinda, Mas Iqbalur, Mas Yoga, kenapa kira-kira? Maaf Pak, pertanyaannya tadi gimana ya Pak? Kurang jelas Pak. Kan ini dong, pidato Presiden RI awal tahun untuk menyampaikan RAPBN di depan DPR. Kenapa ya pidato Presiden itu di minggu pertama bulan Januari itu mesti ditunggu oleh para PNS di seluruh Indonesia. Ditunggu itu pasti ditunggu. Mungkin dari saya Pak. Pak. Ya. Kalau menurut saya mungkin ada perubahan dari sistem pengkajian atau struktural organisasi. Sekali lagi, Pak. Ditunggu itu oleh PNS di seluruh Indonesia. Saya izin menjawab Pak. Ya. Nanti sebelumnya maaf kalau jawabannya kurang tepat atau salah. Ya. Kenapa?
Ya menurut saya itu karena presiden memegang kekuasaan yang tertinggi gitu Mbak, menurut pasal 4 gitu Mbak. Terima kasih. Kenapa? Nah, pidato Presiden RI di awal tahun untuk menyampaikan RPBN di depan DPR itu ditunggu kenapa? Karena pada saat itu baru siapa itu Pak Jokowi ngomong, ini nanti ada kenaikan, ada kenaikan gaji enggak? Itu ditentukan nanti bulan itu. Untuk PNS tahun ini akan naik 5%. Wah, itu tuh wopok tangan biasa. Nah, kalau diem aja berarti nggak ada kenaikan. Itu makanya ditunggu-tunggu. Ada yang bapak ibunya PNS? Ya, oke, ada pertanyaan? Nah, ini ada betul perubahan skema gaji nih, Mas Mas Amar. Jadi, betul. Jadi ini ada pertanyaan perubahan skema gaji ya, ada kenaikan atau tidak? Oke, yang berikutnya adalah sifat konstitusi. Ya, konstitusi itu tertulis dan tidak tertulis. Jadi kalau tadi sudah dikatakan tadi. Nah, yang kedua sifatnya tertulis dan tidak tertulis. Tertulis dituangkan dalam sebuah atau beberapa dokumen atau naskah formal. Dikatakan tidak tertulis apabila ketentuan yang mengatur suatu pemerintah tidak dimuat dalam suatu dokumen, melainkan diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa. Contoh di mana Inggris. Ya. Yang berikutnya adalah fleksibel dan rigid. Ini ditinjau cara mengubahnya. Ini sifat konstitusi itu seperti itu. Nah, fleksibel dan rigid cara mengubahnya. Satu, fleksibel, mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan dapat diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang dasar. Kemudian yang kedua adalah rigid, sulit menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Gitu, kalau itu rigid. Cara mengubahnya melalui cara khusus seperti persetujuan rakyat dalam referendum atau keputusan legislatif dengan suara terbanyak mutlak. Suara terbanyak mutlak itu ya di atas 80%, itu suara terbanyak mutlak. Tapi kalau suara terbanyak itu ya di plus 50% plus 1 itu terbanyak. Tapi kalau suara terbanyak mutlak itu ya 75% ke atas itu suara terbanyak mutlak. Ya, seperti itu. Nah, nanti undang-undang dasar masuk fleksibel atau rigid, itu nanti yang Anda jelaskan. Ini dinamika konstitusi RI di Indonesia 18 Agustus 45 sampai 49 sampai dengan 50 menggunakan konstitusi Inggris, kemudian 50 sampai 59 menggunakan undang-undang dasar sementara, kemudian 5 Juli 59 sampai itu 5 Juli jadi 59 sampai dengan 99 itu berlaku undang-undang dasar NRI 1945, kemudian 19 Oktober 99 sampai dengan sekarang itu menggunakan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang telah diamandemen. Mengenai apa dan sebagainya itu sudah ada di sana, sudah ada di dalam materi, monggo dibaca, itu sangat teoritis. Nah, tugas Anda sekarang adalah membentuk kelompok, kemudian Anda mengerjakan. Ini Mas Anu ini kok connect terus sejak tadi ya, Mas Naufal ini sejak tadi gangguan internetnya mungkin karena gitu. Nah, sekarang begini, saya tawarkan, apakah Anda itu perlu kelompok yang saya buat breakout secara secara istilahnya secara apa ya? Di breakout secara nanti di breakout ini secara apa istilahnya? Secara random kah Pak? Random atau kalau yang kelas kemarin kemarin itu yang random itu saya pakai hari Senin yang kelas IS ya, IS 0301 itu random.
tapi yang kelas IS 0303 itu menggunakan kelompok yang kemarin, kemudian mereka off dari Zoom ini, kemudian nanti misalnya jam 12 itu mereka presentasi lagi kembali ke Zoom ini. Gitu. Monggo enak yang mana saya ngikut. Mohon maaf Pak, ini anak-anak sudah membuat kelompok Pak. Oh, sudah ya. Oke. Iya. Oke. Ini Mbak siapa? Akan PJ-nya Mbak Dinda ya? PJ-nya Wulan Pak. Di Mbak Wulan. Ya nggak apa-apa Mbak Dinda. Oke, berarti teman-teman sudah dalam kelompok. Kalau begitu silahkan Anda mengatur sendiri. Lihat cek di e-learning-nya. Setelah dicek di e-learning-nya itu, kemudian Anda terserah mau buat gimmick sendiri atau tetap menggunakan ini. Kalau menggunakan ini kan berarti Anda harus break out. Gitu. Saya break out. Monggo, gimana Mbak Dinda atau Mbak PJ-nya? Mbak, gimana? Monggo, terserah. Saya tunggu. Tapi nanti kembali ke Zoom. Iya, kembali ke Zoom ini untuk langsung presentasi. Jadi langsung kembali ke sini Mas Gilbert untuk